minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa, kali ini kita bertolak dari surat Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alna al-baita allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Kata-kata wasato yasitu waston dengan objek al-qauma artinya berada di tengah-tengah. Kemudian kalau tawassato ya tawassatu tawassuton artinya menjadi wasit. Kita ambil yang pertama, berada di tengah-tengah. Sama dengan in the center of civilization, di tengah-tengah budaya manusia. Tidak menjadi kaum marginal, kaum pinggiran yang tidak punya peran. Jadi kalian ini adalah umat yang berada di tengah-tengah budaya manusia yang mengembangkan perbuatan baik, apakah itu untuk bangsa ataupun untuk manusia secara keseluruhan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi pembela atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, di mana rasul menjadi pembela atas kalian. Sampai di sini kita melihat bahwa peran umat Nabi Muhammad, peran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, apakah itu di abad ke-7 ataupun pada kurun kedua nanti, itu adalah menjadi ummatan wasaton, umat yang berada di tengah-tengah, in the center of civilization, di tengah-tengah kebudayaan manusia, pegang peran, tidak jadi kaum marginal, ada di pinggir yang tidak turut mewarnai kebudayaan. Di sini kita bertemu dengan istilah syuhada. Kalau kita usut segi pengkamusan, saya tidak pernah menemukan arti syahida yang berarti membela. Langsung syahidanya
Tetapi dari syahidun yang zamannya syuhada, kita berkeyakinan sejak zaman Rasul yang meninggal di medan juang, yang mempertahankan dinul Islam, yang mempertahankan ajaran Allah dan sunnah Rasulnya, meninggal disebutlah syahidun, jamaknya syuhada. Nah, di sini tampil dalam pengkamusan diartikan al-qatilu fi sabilillah. Al-qatilu atas pola fa'ilun bimana maf'ulun, berarti yang terbunuh di medan juang. Yang terbunuh di medan juang ini tentunya kalau dikaitkan istilahnya dengan syuhada pada pada Baqarah 143 nanti, maka kita tidak menjatuhkan arti menjadi saksi, tapi menjadi pembela. Seperti halnya orang yang meninggal di medan juang, itu tentunya menjadi pembela. Jadi dengan demikian maka kita memberi kamus syahida yashadu syahadatan itu, satu berarti membela, yang satu lagi berarti menyaksikan, tergantung kontekstualnya. Kalau pada ayat yang Allah bertanya am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut, apakah kalian itu saksi, menjadi saksi ketika Yakub hampir meninggal. Idqala libanihi, ketika bertanya kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di. Jawab anak-anaknya, nak budu ilahaka, dan seterusnya. Nah, jadi kalau sampai orang mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi dan sebagainya, maka di sini Allah bertanya, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Itu yang berarti saksi. Kemudian kalau Ali Imran 64, begitu berdakwah kepada ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, jika ahlul kitab itu tidak terima, jika ahlul kitab tidak menghiraukan ajakan, faqulu syahadu. Nah, di sini tidak mungkin diartikan belalah. Isyhadu sebagai kata kerja perintah, tidak mungkin diartikan belalah, sebab mereka itu ahlul kitab tawallau, berpaling, tidak menghiraukan ajakan. Maka di sini alternatifnya kepada saksikanlah. Kasarnya, kalau kalian jika mereka berpaling, katakan pada mereka, tontonlah, kami siap hidup dengan dinul Islam, sistem perdamaian. Jadi yang berdakwah bila mengajak orang lain tidak mau ke arah kalimatin sawa bainana bainakum, yaitu dinul Islam sebagai satu sistem perdamaian, kalau orang lain tidak mau, katakan saja, tontonlah, kami mau. Jadi dengan demikian maka itulah nanti akan menjadi dakwah bilhal, sebagai pelaku kebaikan untuk bangsa, pelaku kebaikan untuk manusia. Itu alternatifnya ke menyaksikan. Tapi kalau pada ayat tadi, kami membuat kalian menjadi ummatan wasato, yang berada di tengah-tengah budaya manusia, litakunu syuhada alan nasi, guna kalian menjadi pembela atas manusia. Kemudian kalau wayakuna rasul alaikum syahidan, sudah dibuktikan pada ayat-ayat yang lalu tentang qad ja'akum rasulun min anfusikum.
telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, dari orang-orang kalian, bukan dari mana-mana, bukan dari malaikat, tidak, dari kalangan kalian. Ajizun alaihi ma'anitum, berat atasnya kalian hidup susah. Itu sifatnya pembela begitu. Kalian hidup susah, dia berat. Harisun alaikum, sangat ingin kalian cepat mendapat hasanah di dunia. Itulah yang menjadi pembela. Atau kita nanti angkat ayat-ayat yang menyatakan tentang Nabi, tentang Rasul. Yuhillu lahumut thayyibat, yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Perbuatan yang jelek itu oleh Rasul diharamkan, yang baik-baik dihalalkan, bukan dibalik. Yang jahat-jahat malah dihalalkan, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat malah dihalalkan, yang baik-baik malah diharamkan. Ya, bagaimana mengharamkan yang baik? La tunfiqu alaman inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian mengeluarkan anggaran atas mereka yang bersama Rasulullah. Hatta yanfaddu, hingga mereka bubar. Itu artinya menghalalkan yang jelek-jelek. Jadi di sini artinya pilihan-pilihan kata ini kita ambil dari kamus selama kamus itu mendukung. Tapi kalau seperti tadi dicari kata-katanya tidak ada, tapi ada sedikit nyelip, yaitu syahidun yang di zamannya syuhada, yang itu menjadi sebutan bagi siapa yang meninggal di medan perang, yang itu melambangkan arti pembela. Kemudian kita ambil juga di sini surat Nahl surat 16 ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim, yaitu pada satu periode di mana kami membangkit seorang pembela di setiap umat. Pembela atas mereka dari kalangan mereka sendiri, yang sudah didakwahi sehingga menjadi pembela umatnya. Allah bangkit, kemudian wajib nabika syahidan ala haulai, syahidan juga istilahnya, kami datangkan sunnah Anda menjadi pembela atas orang-orang ini. Nah, sehingga di sini kata membela itu menjadi kita angkat sebab banyak data, walaupun terus terang saja kamus tidak memberi itu. Katakan saja pada peristiwa Ashabul Fil yang sering kita bicarakan ya, bahwa Abraha mau merusak Ka'bah. Dikala itu Quraisy sebagai penjaga Ka'bah tidak sanggup mempertahankan. Abu Thalib hanya menangis saja di pintu Ka'bah, terus pergi melihat yang akan merusaknya bukan tandingan, kira-kira seperti itu. Dikala itu tidak ada yang mempertahankan, Allah saja yang mempertahankan. Berarti Allah pembela. Allah membela Ka'bah. Kalau Ka'bah adalah lambang dari Allah, sedangkan isi ringkas dari wahyu para rasul sudah kita katakan dibuktikan pada Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Isi ringkas kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad, la ilaha illa ana, sama dengan la ilaha illallah. Kemudian kepada Nabi Muhammad, qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi sama saja isi ringkas kepada Nabi Muhammad la ilaha illallah, isi ringkas kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad
la ilaha illallah. Ka'bah adalah lambang Allah. Jadi Allah menyelamatkan Ka'bah dari pengerusakan Abraha sama dengan Allah membela la ilaha illallah. Dengan demikian maka surat Al-Imran 18 yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, kita artikan Allah telah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Datanya menyelamatkan Ka'bah, walaupun di saat itu Ka'bah belum berfungsi sebagai tempat orang menyatakan labbaik dengan wawasan yang penuh, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Ucapannya mungkin ada, cuman wawasannya itu yang saya maksud. Nah, kemudian kalau Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, berakhir pada Fir'aun ngejar ke Laut Merah. Nabi Musa sudah duluan, Fir'aun belakangan. Terus begitu ombak laut menenggelamkan Fir'aun, itu Fir'aun bukan ditombak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak nombak Fir'aun. Itu mah Allah. Jadi berarti Allah membela Nabi Musa yang hidup dengan la ilaha illallah, sama saja dengan syahidallahu annahu la ilaha illallah pada peristiwa itu. Kalau Nabi Muhammad waladina ma'hu ala safahu berarti minan nar pada Ali Imran 103, Allah selamatkan dengan jalan gulibatir rumfi adnal ardi wahum mimba di golabahim sayaglibun. Romawi dikalahkan oleh Persia dikalahkan oleh Romawi. Wa yaumaidin yafrahul mu'minun, pada periode itu orang-orang mukmin bergembira. Sama saja dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Sebab Muhammad Rasulullah waladina ma'hu hidup dengan la ilaha illallah. Begitulah runtutan-runtutan ayat eksplorasi ayat Quran menyangkut istilah la ilaha illallah, menyangkut la ma'buda illallah, yang dalam hal ini tercecer ada dalam kamus-kamus yang ada. Selama mendukung, maka wajib kita angkat dan kita komunikasikan kepada manusia. Begini pengertiannya, ke arah pembangunan hasanah di dunia. Sebab kalau segala sesuatu ini tidak berkaitan dengan hasanah di dunia, maka itu adalah bengkok. Diribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kita menginginkan pengertian yang lurus bahwa hablu minallah hablu minan nas itu dua masalah, tapi satu. Hablu minallah, orang berhubungan dengan Allah, ngambil ilmu dari Allah sebab Allah mengajarkan ilmu yang manusia pelajari, sama dengan turun ilmu kepada manusia kalau dia sudah mengerti, dengan melalui upaya melaksanakan perintah waratil wa tartila, meneliti Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Nah, setelah ilmu didapat, pakailah untuk bergaul sesama manusia. Jadi pengertiannya bukan seperti begini. Ketika hablum minallah orang melakukan sholat dengan hanya ucapan dan kaifiat, kandungan makna tidak ketangkap. Begitu hablum minanas bergaul sesama manusia, diatur oleh manusia. Itu mah bukan hablum minallah hablum minanas. Hablum minallah hablum minanas itu bergaul sama manusia dengan ilmu yang dia terima dari Allah. Jadi siapa penguasanya? Allah penguasanya. Apalagi kalau dikaitkan dengan tulisan yang tertera pada
Di depan ini ada gapura ya. Di sana ditulis 2 ayat surat Yasin. Yang terakhir, Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in. Biyadihi malakutu kulli syai'in. Pada kekuasaannya, biyadihi sebenarnya biyadillah. Pada kekuasaan Allah lah malakutu kulli syai'in, kerajaan besar segala sesuatu. Allah berkuasa mengatur perekonomian, Allah berkuasa mengatur perdagangan, Allah berkuasa mengatur pertanian, Allah berkuasa mengatur keamanan, Allah berkuasa mengatur keadilan. Malakutu kulli syai'in. Nah, jadi prakteknya nanti orang berhubungan dengan Allah melalui studi berujung ke sholat. Selanjutnya apa yang dia terima pakai untuk bergaul sesama manusia. Itulah yang bisa membuat manusia lepas dari dhillah wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan, jadi mulia dan jadi kaya. Tetapi sekali lagi selalu kita katakan, kaya bukan untuk di dalam kantong sendiri, tapi kaya berbagi, dia gunakan, dia bantu yang lain sirron wa alaniyatan, secara rahasia ataupun terang-terangan. Sehingga dengan demikian maka menjadi kehidupan saling memakmurkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakunil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dengan demikian maka istilah-istilah kita pecahkan, mudah-mudahan ini semua menjadi bahan ke arah eksplorasi ayat Quran. Sebab berkali-kali kita katakan ayat Quran kalau tidak dieksplor, kalau tidak dijelajah, tidak akan menjadi hudan linnasi, menjadi pedoman bagi manusia. Sebab manusia ini hidup melihat segala, berjumpa dengan segala persoalan, maka persoalan-persoalan itu seharusnya dijawab oleh ayat Quran. Seharusnya seluruh persoalan ini diselesaikan oleh ayat Quran. Katakan saja, sering kita katakan tentang Allah mengapresiasi pada Quraisy, li'ilati Quraisy. Ila pun dalam kamus ahdun. Ahdun sebenarnya perjanjian. Dengan adanya perjanjian Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i washaib, yaitu perjanjian mereka menyangkut perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Dengan perjalanan itu mereka cari makan, dengan itu bangsanya supaya hidup. Tetapi dalam perjalanan banyak masalah. Di antara lain adalah pencoleng-pencoleng padang pasir. Kalau di laut ada bajak laut, kalau di padang pasir ada pencoleng padang pasir. Itulah yang mengganggu aktivitas mereka, maka mereka mengadakan ilafun, perjanjian. Perjanjian keamanan, bagaimana cara menangani masalah keamanan dalam perjalanan cari nafkah ini. Allah mengapresiasi karena itu ada di dalam surat Quraisy. Tetapi ke ujungnya Allah menyatakan fal ya'budu rabb hadzal bait
maka kita katakan fa ini fa jawab syarat, seolah-olah kalimatnya jika kalian sudah bisa menyelesaikan persoalan perut kalian dengan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, maka ini jawabnya, hidup mengambillah kalian Rabbah hadzal bait, menurut kebijakan pemilik Baitullah ini. Kalau kalian dengan kegiatan itu selesai masalah keamanan, ya dalam perjalanan kalau sudah pulang ke Mekah, bertengkar lagi. Sebab tidak ada masalah. Begitu sampai di tempat tujuan, bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk menjadi aman selamanya, selama hidup, maka falyabudur ba'da bait. Hidup mengambillah kalian menurut ajaran atau kebijakan pemilik Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka lepas dari kelaparan, wa amanahum min khawf, serta mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Jadi Allah punya sistem keamanan dan Allah punya sistem pembagian rezeki. Hidup mengambillah menurut itu. Atur oleh din, atur oleh regulasi, ketahui regulasinya, patuhi regulasinya. Itu regulasi yang halal, yang boleh dilakukan. Itulah al-amru bil ma'ruf. Ma'ruf sama dengan diketahui. Ya, bagaimana tidak ketahui? Karena dipelajari. Dipelajari, diumumkan, tahu semua regulasi itu. Dalam regulasi itu semua Allah yang ngatur. Sehingga pada suatu waktu terjadilah gejolak, misalkan golasi'ru fil Madinah, harga-harga mahal di Madinah. Faqalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sa'ir lana, tentukan harga bagi kami, tentukan harga bagi kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wal musa'ir al-qabid al-basit. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Allah lah yang mengendalikan. Allah lah yang menyebarkan ini. Nah, jadi dengan demikian maka Allah lah penguasanya. Oh, kalau begitu nanti kalau jual nanya ke Allah. Ya memangnya Allah manusia. Kalau Allah manusia bisa nanya ke Allah. Allah bukan manusia. Allah telah mengajarkan ilmu, tanggapi itu ilmu. Kemudian hiduplah mutawakkilun, hidup bismillah, sama dengan melakukan masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi nanyanya kepada siapa? Ya nanyanya kepada yang ngurus, yang bismillah, yang tidak mengurus kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tapi mengurus kepentingan kehidupan manusia yang saling memakmurkan. Kehidupan adil, kehidupan saling memakmurkan. Nah, di sini nanti yang mengurus hidup bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Kalau bertanya siapa itu? Al-mu'minuna ba'duhum awliya ba'din. Orang mukmin itu saling kuasai satu kepada yang lainnya, saling bimbing dengan penguasaan ilmu. Orang mukmin itu alal aroiki, hidupnya di atas singgasana ilmiah, menguasai orang di bawahnya dengan penguasaan ilmu. Jadi nanti ukurannya inna akramakum indallahi atqakum.
Nah, jadi dengan demikian itulah Allah punya sistem yang itu semua harus dipelajari dengan jalan hablum minallah, nanti praktekan dalam hablum minannas. Tapi perhatikan periodisasi. Dalam periode di mana Allah mengizinkan innaka minal mundarin untuk berlaku, maka hitung itu sebagai kesempatan bagi yang bersikap negatif untuk muncul. Tapi kalau Allah sudah menyatakan lanuhlikan nadzalimin, kami binasakan para pelaku dulumat, yang kepastian itu diundang oleh perintah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Itulah Nabi Muhammad yang disuruh mengundang Allah memastikan dengan jalan berbuat tepat menurut ilmu Allah. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap hidup menurut kebijakan pembimbingnya, maka hendaklah dia berlaku perbuatan yang tepat, serta jangan mengikut sertakan seorang pun dalam kebijakan hidup, pengabdian hidup menurut ajaran pembimbing. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la takfurun akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.